Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya, melanjutkan video yang sebelumnya tentang basis ruang baris. Karena kita bicara tentang basis ruang kolom, basis ruang kolom, ya. Di sini ada satu teorema yang perlu kita kenal seperti itu untuk menyelesaikan atau untuk menjawab pertanyaan ketika ditanyakan basis dari suatu ruang kolom matrik, ya. Teorema yang mengatakan ketika saya punya A dan B, dia adalah matrik yang ekuivalen barisnya. Nah, maka berakibat himpunan vektor kolom A yang membentuk basis untuk ruang kolom A, ya. Vektor kolom A membentuk basis ruang kolom A jika dan hanya jika vektor kolom yang bersesuaian dari B membentuk basis untuk ruang kolom B, ya. Jadi kalau saya punya A dan B matriks yang ekuivalen barisnya, himpunan vektor kolom A membentuk basis untuk ruang kolom A, ya. Jadi vektor-vektor pada kolom A dia merupakan suatu basis untuk ruang kolom dari matriks A tersebut jika dan hanya jika vektor kolom yang bersesuaian dari B, jadi A dan B yang bersesuaian, membentuk basis untuk ruang kolom B. Kayak contohnya yang tadi ya, saya punya A 1452, 2130, kemudian negatif 1, 3, 22, ya. Nah, di sini tadi kita proses dengan menggunakan operasi baris elementer sehingga muncul matriks yang baru tetapi dia tidak merubah ruang barisnya, ya kan? Sesuai dengan teorema yang pada video sebelumnya, ini menjadi seperti ini. 011447 tadi, ya kan? Di bawahnya 000. Nah, pada dua matriks A dan matriks R ini seperti matriks A dan matriks B, ya. Matriks dia yang ekuivalen barisnya, ya kan? Karena di teorema yang di tadi video sebelumnya mengatakan bahwa OBE tidak merubah ruang baris dari suatu vektor, ya kan? Nah, tetapi ada kemungkinan bahwa pada A dan R itu memiliki ruang kolom yang berbeda. Jadi ruang kolomnya yang beda. A-nya berapa, R-nya berapa. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi kita tidak bisa menentukan basisnya dari ruang kolom A. Jadi kalau ini ditanya basis ruang kolom A itu berapa, nah kita tidak bisa mengatakan langsung di sini, oh ruang kolom basisnya itu ini, basisnya itu ini, ya itu tidak bisa seperti itu. Tetapi kenapa kok tidak bisa? Karena ada kemungkinan bahwa ruang kolom A itu beda dengan ruang kolom R-nya yang tadi setelah di OBE-kan, ya kan? Nah, kemudian karena dia pasti berbeda, maka berdasarkan teorema yang ini, yang barusan saya tulis ini tadi, himpunan vektor kolom A membentuk basis untuk ruang kolom A. Nah, di sini yang pada R, ya, yang R ini yang teorema kedua pada video sebelumnya mengatakan bahwa kalau dia digunakan OBE, maka vektor-vektor kolomnya itu ada satu utamanya, kemudian dibentuk di kolomnya, dia adalah basis untuk ruang kolom tersebut. Berarti basis untuk ruang kolom R di sini adalah 100 dan 410, ya kan? Nah, tetapi yang tadi saya bilang, ada kemungkinan bahwa basis pada ruang kolom A dan basis pada ruang kolom R itu berbeda. Maka, solusinya adalah untuk menentukan berapa sih basis ruang kolom pada A, ruang kolom pada A adalah jawabannya ini. Himpunan vektor kolom A membentuk basis untuk ruang kolom A jika dan hanya jika vektor kolom yang bersesuaian dari B membentuk basis. Dari R, jadi B-nya itu R, A-nya itu tetap A, ya. Di sini R itu vektor basis kolomnya ini. Basis untuk ruang kolomnya ini, ya kan? Karena ini sesuai dengan
teorema yang kedua ya, yang membentuk ada satu utama, maka di dalam kolomnya tersebut ya adalah vektor-vektor kolom yang membentuk atau yang merupakan suatu basis pada ruang kolom matriks tersebut ya kan, yang kalau dia berbentuk matriks eselon baris ya kan, R ya, atau jelas ini. Maka kalau kalian diminta untuk menentukan basis ruang kolom pada A, berarti kita mencari vektor-vektor kolom yang bersesuaian pada R-nya. Yang matriks, vektor kolom yang bersesuaian pada yang 1, 0, 0 apa? Ya ini, 1, 2, negatif 1. Ya, 1, 2, negatif 1. Kemudian yang bersesuaian dengan 4, 1, 0 apa? 4, 1, 3. Nah, inilah dua vektor kolom pada A yang membentuk atau yang merupakan suatu basis ruang kolom pada A. Ya, jadi yang bersesuaian dengan matriks yang sudah dirubah menjadi OBI, yang sudah dirubah oleh OBI. Ya, di situ kemudian ditentukan dulu basis untuk ruang kolom pada matriks eselon barisnya pada teorema yang kedua. Ini kan yang apa basis yang suatu vektor kolom yang membentuk basis untuk ruang kolomnya adalah ketika dalam kolom tersebut memuat satu utama, ya kan, pada matriks yang sudah dikenai OBE. Ini 1, 0, 0, 4, 1, 0. Ini kan satu utama ini, satu utama ini. Ini bukan satu utama ya, ini satu utamanya. Nah, maka yang apa namanya kolom yang terdapat satu utama itu dikasih tanda seperti itu, yang menandakan bahwa kolom tersebut merupakan basis untuk ruang kolom pada matriks eselon baris tersebut, ya kan? Nah, ini. Nah, karena ada kemungkinan bahwa vektor kolomnya A dan R berbeda, maka kita gunakan teorema yang saya bulatin ini. Nah, seperti ini, A dan B matriks yang ekuivalen, ya kan? A sama R ekuivalen. Dari mana ekuivalen? Karena kita sudah punya teorema yang pertama pada matriks sebelumnya, bahwa OBE tidak merubah ruang baris, ya kan? Ruang baris suatu matriks, seperti itu. Maka dia ekuivalen, maka bisa kita seperti ini. Kita mengatakan himpunan vektor kolom A ada basisnya untuk ruang kolom A jika dan hanya jika vektor kolom yang bersesuaian dari B-nya membentuk basis untuk ruang kolom B. Nah, tadi R di sini basisnya ini untuk ruang kolomnya 100, 410. Maka kita mencari kolom atau vektor kolom yang bersesuaian dengan ini tadi 100, 410. Ini 100 bersesuaian dengan ini, sementara 410 bersesuaian dengan ini. Maka basis ruang kolom untuk A adalah 1, 2, negatif 1, dan 4, 1, 3. Nah, seperti itu ya basis ruang kolomnya. Jadi lebih kepada apa ya, pengertian teorema-teoremanya. Kalau untuk menghitungnya mungkin kalian menghitungnya tadi di awal seperti pada video sebelumnya kita menentukan basis ruang baris dari matriks tersebut dulu, baru menemukan basis ruang kolomnya. Nah, untuk yang video sebelumnya kita ketemu B ya, kemarin itu tadi yang video sebelumnya ada matriks B. Nah, coba kalian tentukan ruang basis ruang kolom untuk matriks B. Ya, tinggal disesuaikan saja seperti ini, gunakan teorema yang ini. Oke, seperti itu untuk basis ruang kolom. Kita masuk pada bahasan yang selanjutnya yaitu rank dan nulitas. Oke. Saya punya suatu teorema di sini. Jika A matriks sembarang ya, sembarang matriks itu M kali N atau N kali N persegi atau persegi panjang, ruang baris dan ruang kolom pada matriks A mempunyai dimensi yang sama. Nah, di video sebelumnya juga dikatakan apa itu dimensi, banyaknya vektor yang membentuk baris ya kan ya, berarti ya sama, banyaknya vektor-vektor baris yang membentuk matriks tersebut. Oke.
sekarang saya berikan definisi. Oke, dimensi dari ruang baris dan atau ruang kolom ya. Jadi karena suatu ruang baris dan ruang kolom itu punya dimensi yang sama, maka saya katakan di sini dimensi ruang baris garing ruang kolom gitu ya. Matrik A itu disebut atau ya sebutannya ya istilahnya dengan rank A ya. Nah, sementara dimensi dari ruang 0 dari matrik A itu dikatakan nulitas A atau singkatannya 0A. Ya, seperti itu. Kita hanya singkatan aja. Perlu diingat bahwa ruang baris basisnya bisa berbeda, tetapi dimensinya sama ya. Dimensi dari ruang baris, dimensi dari ruang kolomnya itu pasti sama. Makanya dia disebutnya sebagai rank A. Rank dari A itu maknanya adalah dimensi ruang baris dari A. Atau dimensi ruang kolom dari A. Karena ranknya sama, dimensinya sama. Nah, kalau 0 ya berarti dimensi ruang 0. Apa itu dimensi ruang 0? Kita pakai yang contoh yang sama, matriks yang A tadi, 1452, 2130, bawah sendiri negatif 1, X negatif 1, 322 ya. Sampai ke bawah begini. Kemudian sampai pada apa namanya matrik eselon baris ya. Nah, di sini saya akan melanjutkan sampai ke matrik eselon baris reduksi ya. Sampai matrik eselon baris reduksi. Baru kita bisa menemukan ranknya. Reduksi berarti ini satu utama, berarti dalam kolom yang lainnya entry-nya 0. Ini juga satu utama, berarti ini saya mengenolkan 4-nya. Berarti yang hilang adalah B1 dikurangi 4B2. Maka dia menjadi 1, 0, 1, negatif 2/7 ya. Nah, ketemu seperti ini. 0, 0, 0, 0. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa rank dari A adalah berapa jumlahnya basisnya? Ya ini 1, ini 2. Nah, berarti ranknya ada 2. Ada berapa? Ada 2. Jumlah banyaknya. Banyaknya yang membentuk basis. Nah, ini basisnya 2. Ya berarti rank A-nya 2. Nah, sekarang nolnya apa? Nolnya itu adalah dimensi 0, ruang 0 dari matrikan. Ruang 0 tadi apa? Ruang solusi daripada suatu SPL homogen. Ya. Saya hapus dulu. Sini, sebelah sini. Oke, gini ya. Sekarang ruang 0-nya. Nah, ini dari matriks yang saya kasih tanda bintang ini, saya rubah menjadi suatu bentuk XPL. X1, ini misalnya ini X1, ini X2, ini X3, ini X4, begitu ya. Berarti ditambah X3 dikurangi 2/7 X4 sama dengan 0. Kemudian X2 ditambah X3 ditambah 4/7 X4 sama dengan 0. Nah, ini saya cari solusinya dari parameternya, berarti saya punya X1 sama dengan min X3 plus 2/7 X4, sementara X2 adalah min X3 min 4/7 X4. Saya misalkan X3 itu S, X4 itu T, maka saya punya di sini adalah, bentar, ring, T itu gini, X1-nya adalah min S plus 2/7 T, sementara X2-nya min S juga, min S, negatif S dikurangi 4/7 T, ya, ketemunya ini. Nah, ini saya bikin suatu vektor kolom yang isinya X1, X2, X3, X4, di mana saya pisah antara S dengan T-nya, ya.
di sini dengan T, begitu. Ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu supaya agak lebih longgar. Nah, di sini untuk X1 saya punya negatif S tambah 2/7, berarti di sini negatif 1, di sini 2/7. Untuk X2 saya punya negatif S negatif 4/7, berarti di sini negatif 1, di sini negatif 4/7. Untuk X3 saya punya S, berarti S-nya 1, T-nya 0. Untuk X4 saya punya T, berarti S-nya 0, ininya 1. Ya, berarti saya punya nulnya berapa nulnya? Nul adalah dimensi dari ruang nul. Ruang nul adalah ruang solusi dari SPL homogen. Nah, solusinya di sini. Berarti ini adalah basisnya. Ya kan? Ini basis dari ruang nulnya. Terus kemudian dimensinya berapa? Nulitas A-nya 2. Ya, 1, basisnya 1, 2. Ada 2. Nah, seperti itu untuk mencari rank dan nulitas. Nulitas itu adalah dimensi dari ruang nul dari sembarang matriks A. Oke, nah sama kembali ke yang tadi ya, B. Nah, matriks B sudah kalian temukan ruang barisnya, basis ruang barisnya, basis ruang kolomnya juga iya. Nah, sekarang coba kalian cari rank dari B itu berapa dan nulitas dari B itu juga berapa. Nah, seperti itu untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami ya. Jadi kita sudah bisa membahas basis dari ruang baris, basis dari ruang kolom, dan juga sekaligus kita menentukan ranknya dan nulitasnya. Oke, itu saja dulu dari saya untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan komen jika ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.